Shalom. Saya bersuka cita sekali pada sore dan malam hari ini bisa menyampaikan pembukaan rasa firman kepada saudara. Dan saya akan sampaikan satu rahasia bahwa lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Dia itu membawa damai dan keselamatan. Ini adalah perkara yang tidak disukai oleh kuasa kegelapan, saudaraku. Jadi kalau ada keluarga bisa berdamai, itu iblis nggak senang. Tetangga kadang juga nggak senang, saudaraku. Jadi kalau ada suasana damai, itu banyak yang tidak suka. Sebab itu, kalau kita ingin mendapatkan berkat Natal pada saat Natal kali ini dan pada tahun mendatang, tahun kita yang segera kita tapai, tahun 2026 ini bahkan sudah kita lalui, kita akan beroleh kemenangan-kemenangan, maka kita harus memiliki sikap yang tepat. Jangan sampai kita menolak perdamaian. Saudara, seperti dikisahkan di dalam Injil Matius pasal 2, ketika sang damai, Raja Damai itu lahir, maka ada orang yang paranoid, yaitu Herodes. Jadi kalau ada perdamaian tercipta pada satu keluarga, itu bisa orang lain iri, saudaraku. Ada satu pendamaian di tengah-tengah persekutuan. Ini ada orang yang tidak suka. Ada pendamaian di antara hamba-hamba Tuhan, bisa berkumpul bersatu. Ini juga ada yang tidak suka. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai di dalam diri hati kita ini, saudaraku, dihinggapi oleh roh pemecah belah, roh yang tidak menyukai perdamaian seperti roh yang dahulu ada pada Raja Herodes. Kita akan membaca saja di dalam Matius pasal 2, Matius pasal 2 ayat 1 dan selanjutnya. Saya mohon Pak Rudi Hartono Sihombing membacakannya. Matius pasal 2 ayat 1 dan selanjutnya. Orang-orang Majus dari timur. Ya, terus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terus, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Terus, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Terus, lalu datanglah diam-diam Herodes, memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Terus, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Terus Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. amin. Saudara, untuk terciptanya perdamaian, untuk terciptanya satu pengampunan, pendamaian, itu pasti ada orang yang tidak suka loh, saudaraku. Saudara bisa akur dengan sesama rekan kerja. Itu ada saja yang usil. Pasti itu, saudaraku. Jadi kalau ada keluarga yang rukun, yang harmonis, itu ada orang yang nggak senang, mungkin tetangga. Keluarga itu kok damai sekali. Akhirnya timbul rasa paranoid seperti Herodes. Nah, di hati kita jangan sampai ada hal seperti itu, supaya kita menerima berkat Natal, berkat keselamatan. Kalau ada pendamaian di tengah-tengah jemaat kok bisa hidup rukun, damai, saling mengampuni. Ini iblis nggak senang. Makanya dengan berbagai macam trik liciknya yang dahulu digambarkan dengan sifat Herodes, ini dia pura-pura, saudaraku, pura-pura ingin ikut menyembah, tetapi pada hakikatnya dia melawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman dahulu ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, saya sampaikan pada saudara, ini ada beberapa mujizat, ada berkat-berkat yang diterima. Yang pertama, Elizabeth, itu yang disebut sebagai orang yang sudah mandul. Itu akhirnya bisa melahirkan Yohanes Pembaptis. Ini mewakili apa? Generasi tua yang sudah dianggap tidak produktif. Kalau mau menerima berkat Natal ini, saudaraku, orang yang sudah tua dianggap sakit-sakitan saja kamu ini, bentar-bentar minta kerohan. Saudara, sebentar-sebentar sakit, sepertinya sudah tidak produktif lagi. Tetapi saudaraku, lewat berkat Natal ini, kalau engkau mau menerima pendamaian itu, jangan bermusuhan, maka yang sudah dianggap tidak produktif, dianggap tua, itu akan bisa melahirkan karya besar. Pada waktu itu melahirkan Yohanes Pembaptis, itu Elizabeth, ya saudaraku, dan prosesnya juga berat itu, saudaraku. Bapaknya Yohanes Pembaptis itu Zakaria sempat bisu karena nggak percaya, saudaraku. Kemudian berkat yang kedua, saudaraku, orang yang bisa menerima pendamaian, hidupnya itu bisa damai, tidak suka musuh-musuhan, itu Laksana Maria. Meskipun dia masih dikatakan dara, anak dara, itu kan artinya belum pernah melahirkan. Ini gambaran dari orang-orang muda yang dianggap tidak punya prestasi, yang dianggap belum berpengalaman. Tetapi kalau engkau mau menerima kuasa pendamaian ini, jangan lagi suka musuh-musuhan, fitnah sini, fitnah sana, itu pemecah belah tubuh Kristus, itu seperti Herodes. Kalau engkau menerima berkat Natal ini, engkau yang belum berpengalaman, engkau yang dibilang masih muda, masih anak ingusan, engkau akan dipakai oleh Tuhan melahirkan karya besar. Kalau dulu Maria melahirkan Tuhan Yesus, ini berkat Natal, saudaraku, berkat pendamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, juga berkat Natal itu diterima oleh orang Majus. Orang Majus itu menggambarkan orang-orang kaya, orang-orang bijak, orang-orang yang mengerti ilmu pengetahuan, saudaraku. Dia juga mencintai pendamaian. Akhirnya dia menemukan bayi Yesus. Dan berkat itu juga diterima oleh para gembala. Para gembala kalau sekarang tentunya menunjuk kepada para hamba Tuhan. Kalau para gembala yang memberitahu siapa? Malaikat. Saudaraku, beda ya. Para gembala yang memberitahu malaikat. Orang Majus yang memberitahu bintang, di mana Kristus itu lahir, di mana Sang Raja Damai itu lahir dan menyelamatkan. Nah, saudara, pentingnya penyucian dan pendamaian dalam hidup saudara.
Ini sangat menentukan berkat yang akan saudara terima ke depan di dalam tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang, di mana tahun-tahun ini bukan tahun-tahun yang semakin enak, tetapi tahun-tahun yang mendekati zaman-zaman akhir. Saudara, saya beritahu satu rahasia. Kalau dahulu ya saudaraku, orang Majus diberitahu oleh bintang Bethlehem. Bintang itu menuntun orang Majus datang. Bintang itu gambaran dari Roh Kudus kalau sekarang. Saya yakin yang datang malam ini bukan dipimpin setan, tapi dipimpin Roh Kudus untuk menerima kuasa pendamaian dan mujizat besar di akhir zaman. Saudara, waktu itu tempat lahirnya Tuhan Yesus itu yang memberi petunjuk adalah bintang. Saudara, akan saya beritahu rahasia akhir zaman yang besar, bahwa nanti di akhir zaman umat-umat Tuhan, orang-orang percaya itu akan tahap demi tahap dibawa kepada rencana Tuhan yang ajaib, yang orang kenal itu rapture, orang kenal itu pengangkatan, bahasa aslinya itu harpazo. Saudaraku, jadi saudara ini hidup di akhir zaman, kita ini hidup di akhir zaman, saudaraku, di mana kita harus tahu arah kekristenan akhir zaman. Kalau dahulu arah keselamatan, arah lahirnya Raja Damai yang menunjukkan adalah bintang Bethlehem. Di akhir zaman saya akan memberitahu saudara, yang akan membawa saudara, yang akan membimbing saudara, disucikan, didamaikan, disempurnakan, bahkan layak nanti harpazo atau diangkat. Jadi pengangkatan itu bukan berita khayalan, saudaraku, itu berulang-ulang disampaikan oleh Alkitab. Rasul Paulus berulang-ulang menyampaikan berita tentang adanya orang-orang yang tidak mati di akhir zaman. Nah, arah kekristenan akhir zaman itu juga akan ditunjukkan oleh bintang Tuhan di akhir zaman. Bintang Tuhan menunjuk siapa? Para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan yang mau bersatu, yang mau diperdamaikan. Jangan menjadi hamba Tuhan tapi eker-ekeran. Harus mau digenggam dalam tangan kanan Tuhan Yesus. Itu hamba Tuhan yang akan membawa saudara pada berita kesempurnaan. Saya sukacita sekali malam ini para hamba Tuhan berkumpul dalam genggam tangan Tuhan Yesus. Dan hamba-hamba Tuhan ini yang mau bersatu, mau didamaikan ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi penunjuk, menjadi alat penyucian, pendamaian, bahkan penyempurnaan yang menunjukkan bagaimana gereja akhir zaman nanti akan harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu juga di sana dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Siapa mereka? Mereka orang-orang sempurna di akhir zaman, saudaraku. Mereka adalah jemaat-jemaat yang dididik oleh bintang-bintangnya Tuhan, sehingga ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, rohani mereka itu digambarkan. Kalau saudara belajar tabernakel, itu mencapai tingkatan rohani ruang Maha Kudus, sehingga mereka itu harpazo, dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Dan itu pernah dijanjikan Tuhan kepada jemaat di Laodikia yang akan didudukkan di tahtaku, tahta Allah. Sudah bisa baca nanti di dalam kitab Wahyu pasal 3. Sekarang saya akan menunjukkan rahasia akhir zaman kepada saudara sejenak. Kitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12. Mulai Wahyu pasal 1. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Terus, Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta,
dan matanya bagaikan nyala api. Terus Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. amin. Ini lagu yang sebetulnya sering saudara nyanyikan. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Itu saudaraku, ini ada di dalam kitab Wahyu. Di tengah-tengah 7 kaki dian emas itu, Tuhan Yesus hadir. Kalau saudara memiliki sifat dan karakter kaki dian emas, artinya saudara itu tertempa beribadah, teruji beribadah, tertempa melayani Tuhan. Seperti kaki dian emas itu hasil tempaan saudaraku, murni militan di dalam melayani Tuhan. Maka Tuhan itu ada di tengah-tengah saudara. Maka saudara harus berlatih betul-betul murni mau diperdamaikan, supaya saudara bisa menjadi jemaat yang dibimbing oleh bintang-bintangnya Tuhan di akhir zaman. Jemaatnya juga karakternya harus seperti kaki dian emas, saudaraku. Ayat yang ke-17, ini kemudian para hamba Tuhannya, 16 dan 17. Ayat 16. Ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Langsung ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kulihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Jadi berkat-berkat Natal yang besar, yang tadi bisa mengubahkan orang-orang tua yang sudah dikatakan krepo, tidak lagi produktif, dikatakan sudah tidak produktif lagi. Berkat Natal yang bisa memberkati anak-anak muda yang belum berpengalaman. Berkat Natal yang dahulu diterima orang Majus, berkat Natal yang dahulu diterima oleh para gembala, ini akan diterima di akhir zaman oleh jemaat-jemaat yang memiliki karakter kaki dian, tertempa oleh firman. Kalau ibadah itu ya betul-betul kerinduan oleh karena Roh Kudus, tertempa, maka dia akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tertempa pula, seperti 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus. Di sini saya baca lagi, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari terik. Kemudian ayat 20 dibaca Pak Rudi, ulangi lagi ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai juga adalah hamba-hamba Tuhan yang mau berfellowship di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi saling iri, saling dengki. Mari kita bersama, bersatu di dalam kesatuan tubuh Kristus. Nggak usah ada rasa iri, rasa marah, rasa cemburu, aku lebih hebat, kamu kurang hebat. Jangan sampai ada perasaan itu. Saudaraku, kita semua hamba yang sedang dipakai. Kita ini laksana bintang-bintang yang harus memberi petunjuk, bintang-bintang yang harus berfellowship di dalam genggam tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 itu penampilan Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung yang memimpin kegerakan besar di akhir zaman. Saudara, saya ketika mendapat tema ini, saudaraku, dan ini tema Natal nasional ya saudaraku, Allah hadir menyelamatkan keluarga ya. Sebetulnya keluarganya Tuhan Yesus itu siapa saudaraku? Saudara, saya akan memberitahu saudara, ini terkait dengan rahasia akhir zaman. Tadi sudah saya sampaikan, kalau saudara ingin menerima berkat Natal, saudara ingin diselamatkan, saudara harus memiliki hati yang damai dengan sesama. Kemudian, saudara, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kemudian saya teringat, beberapa kali saya bersama Bapak Pendeta Yohanes ini ke Yerusalem.
Bukan piknik, saudaraku, bukan piknik. Tapi kami memiliki kerinduan untuk mempertobatkan, untuk berdoa bagi pemeteraian bangsa Israel yang di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu digambarkan bahwa di akhir zaman Israel itu harus menerima Injil. Saudara tahu nggak bahwa di Israel itu mayoritas umatnya, mayoritas penduduknya tidak menerima Tuhan Yesus, padahal mereka keluarganya Tuhan loh, saudaraku. Saudara, mereka keluarganya Tuhan Yesus. Makanya tema ini profetik sekali, mengandung makna dalam banget, saudaraku, bahwa di akhir zaman akan ada kegerakan besar di mana Tuhan Yesus akan menyelamatkan saudaranya Israel, menyelamatkan keluarganya Israel melalui kegerakan besar yang harus terjadi di akhir zaman. Kita akan membaca amanat kegerakan itu, saudaraku, di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31 dibaca Pak Rudi. Penyelamatan Israel. Ya, terus Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. terus Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. terus Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. 28. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terus Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Saudara, bangsa Israel itu sampai saat ini sedikit sekali persentase yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, padahal kitab Wahyu di dalam Wahyu pasal 7 itu harus tergenapi. Nanti menjelang apa yang disebut sebagai pengangkatan. Jadi kalau ada orang cerita, wah sebentar lagi pengangkatan, mendapatkan penglihatan, mendapatkan ini itu pernyataan. Tetapi kalau bangsa Israel yang merupakan keluarganya Tuhan ini belum dimenangkan, saudaraku, belum akan terjadi itu, saudaraku. Tuhan harus menang dulu. Kekasih Tuhan harus diselamatkan dahulu. Dikatakan di sini penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Israel itu di akhir zaman harus diselamatkan. Dan ini janji Tuhan, saudaraku. Dan amanat ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada umat yang disebut sebagai zaitun liar. Kalau Israel itu zaitun asli. Jadi kita harus punya hati yang terbeban untuk keselamatan bangsa Israel. Ini rahasia akhir zaman loh, saudaraku. Dan saya memang spesialis di dalam eskatologi, saudaraku. Saudara boleh bertanya banyak hal pada saya, mungkin lain waktu kalau ada kesempatan ya, saudaraku. Jadi Israel itu harus bertobat sebelum apa yang disebut pengangkatan atau harpazo itu. Dan yang diberi amanat itu kita, zaitun liar. Kita yang sudah memperoleh kemurahan Injil akan dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan besar di akhir zaman. Kegerakan yang dahsyat luar biasa untuk pemeteraian bangsa Israel. Dan itu diawali dari kita. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kita sudah peroleh keselamatan tadi, saudaraku. Kita sudah menerima pendamaian, penyucian, pendamaian dan keselamatan. Kita bahkan sudah memperoleh kekayaan, kemuliaan dari Tuhan Yesus. Maka kalau kita melihat saudaranya Tuhan Yesus belum bertobat, saudaraku,
bangsa Israel banyak sekali yang belum bertobat. Kok hati kita ini nggak tersentuh? Kebangetan, saudaraku. Ini Roh Kudus sampaikan, kalau saudara saja jahitan liar yang harusnya dipangkas, sudah mendapatkan kemurahan Tuhan yang luar biasa, tetapi saudara tidak terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Itu bahasa Jawane kebangetan, keterlaluan. Kalau dalam ayat ini dikatakan sok pintar, saudaraku, di dalam ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Orang yang merasa Israel itu nggak perlu dijangkau, Israel itu nggak perlu diselamatkan, itu orang yang sok pintar. Padahal Tuhan katakan, engkau dengan kemurahan yang sudah engkau peroleh harus jangkau Israel. Dan kalau Israel bertobat, Wahyu pasal 7 ayat 1-8, Israel yang bertobat itu merupakan tanda dekatnya masa harpaso. Saudara bisa titeni, bahasa Jawanya. Saudara bisa ingat perkataan saya, kalau ada berita valid bahwa Israel bertobat dengan pertobatan nasional, pertobatan yang meliputi para pemimpin hingga rakyat jelata, dan itu beritanya nilainya kebenaran, bukan hoax, saudaraku, maka saudara bisa titeni, bahasa Jawanya. Masa pengangkatan sudah dekat, dan beban ini, saudaraku, pelayanan untuk pertobatan bangsa Israel ini mulai kita kerjakan. Oleh sebab itu kita sering ke Israel untuk memiliki hati yang terbeban, mengasihi, menyelamatkan saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Meskipun mereka itu seperti kitab yang termeterai, sulit diinjili, sulit. Kalau tidak dengan hikmat dan makrifat Tuhan, datang ke sana bisa diludahin, saudaraku. Tapi kalau dengan hikmat, dengan mohon petunjuk Tuhan, kita menunjukkan kuasa Tuhan. Mereka dilawat Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan di sana dilawat Tuhan. Sebentar lagi bahkan juga pemimpin-pemimpin di sana dilawat Tuhan. Dan ini real, saudaraku, bukan khayalan. Makanya saya beritahu pada saudara akan berita ini, bahwa kita akan bergerak dalam satu kegerakan yang besar, yang saya sebut, bahkan Alkitab menulis itu sebagai kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ini kalau saya jelaskan panjang sekali. Penunggang-penunggang kuda itu bukan antikris, saudaraku, tetapi itu tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang ketika dia meluncur, ketika dia diutus, dia itu sudah menghadap kepada Tuhan seluruh penjuru bumi. Kitab Nabi Zakaria menulis seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan juga kegerakan ini kegerakan yang dinanti-nantikan oleh seru sekalian alam, bahwa kalau nanti kegerakan besar ini terjadi, para hamba Tuhan, jemaat mulai tergugah hatinya untuk pertobatan bangsa Israel ini, saudaraku, maka saudaraku, kegerakan besar itu segera terjadi. Dan apa yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal saudaraku, pasal 46, ya, aku memanggil dari timur satu kegerakan besar dari negeri Masrik, negeri yang berlambang unggas nasar. Ayat bahasa di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9-11. Itu kegerakan yang terjadi di akhir zaman, dan namanya adalah kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Tujuannya adalah mempertobatkan Israel. Nanti sampai bertobat 144.000 suku keturunan Israel. Dan saya terangkan sedikit lagi pada saudara, peran 7 bintang yang tadi digenggam tangan kanan Tuhan Yesus. Kalau dahulu bintang itu menunjukkan kelahiran Tuhan Yesus, arah kelahiran Tuhan Yesus, maka bintang-bintang akhir zaman ini, saudaraku, di dalam kitab Wahyu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus. Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 disebut sebagai 7 malaikat sidang. Wahyu pasal 8 mereka disebut sebagai malaikat yang meniup 7 sangkakala. Wahyu pasal 15 tokoh-tokoh ini disebut sebagai malaikat-malaikat yang dipercaya 7 bokor murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sedikit memperkenalkan rahasia akhir zaman pada saudara, bahwa di akhir zaman saudara akan dipimpin dalam satu kegerakan besar, bukan untuk hal-hal konyol, tetapi untuk pertobatan saudaranya Tuhan Yesus. Tuhan hadir menyelamatkan keluarga. Ini keluarganya Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau dalam arti
makronya itu menyelamatkan saudara semua, menyelamatkan kita. Tetapi di dalam arti spesialnya, saudaraku, ini adalah ketika Tuhan nanti menyelamatkan kembali Sion, menyelamatkan kembali kekasihnya dalam kegerakan besar di akhir zaman yang disebut kegerakan kuda putih. Saudara boleh bertanya sama saya, mungkin lewat WhatsApp dan lain sebagainya, karena ini waktunya hanya singkat ya. Bisa tengok di channel media sosial saya, YouTube Pastor Peter PS ya. Bisa saudara tengok di sana, saudara akan tahu lebih detail. Jadi pada saat malam hari ini yang saya tekankan, milikilah hati yang damai. Meskipun untuk terciptanya pendamaian itu akan banyak tantangan, akan banyak orang-orang yang seperti Herodes, yang paranoid, yang takut. Kalau saudara damai suami istri, tetangga bisa iri. Kalau saudara bisa damai sesama jemaat, jemaat lain tuh bisa iri, saudaraku. Kalau saudara bisa damai rukun dengan rekan kerja, saudara bisa kemudian difitnah karena ada orang iri. Tetapi saudara, saya beritahukan bahwa saudara akan beroleh kemenangan, seperti juga berkat yang dialami oleh Elizabeth, oleh Maria, seperti yang dialami oleh orang-orang Majus, dan juga yang dialami oleh para gembala. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya mengajak saudara menyanyikan pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ya, dengan musik sekalian nanti terus dilanjut acara selanjutnya. Hmm.